seperti dia tuh produktif banget orangnya dan inovatif, kreatif. Jadi kadang kalau ngeliat dia sekarang tuh kayak deja vu ya, dimana dulu masih kecil banget dan ngintil kemana. Oh iya, mendukung Feral acara apa tadi, perlombaan 17 Agustusan. Jadi tadi emang kita ada 2 lomba, maju diri. Nah, ya. Jadi tadi sebenarnya ada 2 lomba. Di kalau kakak kan balap karung, kita balap makan tadi sebenarnya. Kita kelaparan ya, karena kita pergi dari pagi dan senang banget tiba-tiba kakak ngundang kita ke rumahnya yang baru. Sebetulnya aku udah 2 kali sih kesini, tapi ini sekarang lebih berbeda karena udah ada lampu, udah ada beberapa furniture. Sebenarnya kemarin udah diundang, pas kita kesini kakaknya pas lagi pergi. Akhirnya kita sama Atala di sini. Oke, seperti apa sih artinya melihat Feral ikut meramaikan HUT kemerdekaan bersama Boy Squad. Iya. Itu tadi juga ada buk bantal atau apa gitu. Bapak ini emang tiap dari kecil dulu emang Feral tuh senang kalau misalnya ada perayaan HUT kemerdekaan selalu merayakan dengan sekolah. Jadi alhamdulillah Feral sama Atala dari kecil tuh kan emang aku sebagai ibu selalu memfasilitasi ya, terutama Feral. Feral tuh dari kecil udah kelihatan banget bakatnya, dia suka tampil. Jadi dari jangankan 17 Agustusan, jadi semua acara misalkan aku ngajak dia ke toko mainan tuh on the spot dia tahu ada perlombaan waktu itu Halloween. Itu tuh Halloween tuh dia tuh nggak persiapan loh, tapi dia tahu, saya pakein baju tengkorak waktu itu, terus on the spot di make upin yang matanya merah gitu. Saya kan belum sempat ngajarin gimana sih kalau dia jadi tengkorak kan. Tengkorak tuh ekspresinya seperti apa. Waktu itu dia umur 4 tahun dan dia berani jalan on the spot di atas catwalk di toko mainan itu dan dia menang kan. Karena dia langsung ekspresinya kayak hantu gitu. Saya kaget kapan ya nih anak saya ajarin, dia udah bakat banget. Dan beda sama Atala. Kalau Atala tuh dia orangnya introvert. Jadi kalau dari kecil, kalau pertanyaannya Feral tuh aktif, iya dia aktif, dia pinter, alhamdulillah. Atala juga pinter, cuma beda passion ya. Kalau Feral tuh selalu mau tampil yang jadi the best tuh Feral. Jadi dari akademisnya, kayak waktu itu dia SMA, satu-satunya anak SMA yang menang lomba debat bahasa Inggris di UI, mewakili sekolahnya. Kemudian dia juga UN-nya 9,5. Jadi kalau kita bicara Feral, ya sampai detik ini ya sebagai ibu saya bangga banget gitu. Kadang perjuangan dia tuh luar biasa sih, maksudnya dia fight banget dengan keadaan dia gitu ya selama 7 tahun terakhir ini gitu. Sebetulnya dia bisa kuliah, waktu itu dia udah keterima di Columbia University, cuma dia memilih untuk berkarir di dunia entertainment, which is saya nggak pernah menyangka dia akan, alhamdulillah ya, bisa seperti ini gitu. Ya dedikasinya, terutama profesionalismenya, karena saya juga dulu di dunia entertainment tapi mungkin saya nggak seperti dia tuh produktif banget orangnya dan inovatif, kreatif. Jadi kadang kalau ngeliat dia sekarang tuh kayak deja vu ya, dimana dulu masih kecil banget dan ngintil kemana saya pergi sama Atala, dan saya nggak nyangka apa yang saya ajarin sama Feral tentang apa itu kerja keras, apa itu menjadi orang yang kreatif, akhirnya hasilnya ya seperti ini. Jadi memang orangnya nggak bisa diem gitu loh. Jadi sebagai orang tua pastinya bangga banget dengan perjuangan seorang Feral gitu. Bukan hanya bangga sih, PR kedepannya adalah bagaimana dia bisa on the track terus gitu. Artinya saya sebagai seorang ibu tentunya doa saya, kemudian apa yang saya kasih ke dia itu kan legacy ya. Jadi kayak kemarin saya dengar dia mau di dunia politik, saya harus ada nih sesi khusus sama Feral bahwa once kamu mau jadi politician, kamu harus benar-benar dedikasi untuk masyarakat. Jadi beda lagi nih, kalau ini kan dedikasi untuk dunia entertainment. Jadi kalau nanti untuk jadi politician dia harus meninggalkan segala atribut artis, which is itu kan
butuh jadi wakil rakyat. ya beda nih gitu. Jadi itu harus ada sesi khusus, tapi intinya sih kalau melihat Feral sih saya yakin apapun profesinya dia bisa jadi asalkan dia punya karakter yang kuat aja. Karena kan yang paling bahaya dari seseorang itu adalah kalau dia nggak punya karakter yang kuat, dia bisa jatuh di mana tempat dia bisa istilahnya racing ya gitu. Itu harus hati-hati. Oke, untuk pencapaiannya sendiri artinya luar biasa banget soal Feral, artinya terutama inilah rumah gitu ya. Iya. Ini Iya. ya, terus ada 2 dan itu rumah mewah semua yang super mahal kayak gitu kan. Iya. Makanya sendiri melihat seperti apa? Artinya progres terutama yang di sini dulu deh, yang di Jakarta ini seperti apa sih? Ya alhamdulillah ini kan semua karena Allah ya. Itu yang saya selalu ingetin sama Feral meskipun dia sibuk banget. Saya kadang-kadang PDM karena saya tahu dia WA jarang dilihat, jadi saya selalu DM apapun nanti misalkan dia kayak kemarin dia suka captionnya dia kan suka beda-beda tuh. Saya selalu komentarin pokoknya up and down seorang Feral, saya selalu bilang Kak jangan lupa untuk sholat, jangan lupa untuk kamu sedekah, jangan lupa kamu untuk selalu minta sama Allah pertolongan, perlindungan Allah. Karena buat saya kata-kata itu yang akan membuat dia kuat dimanapun dia berada gitu. Jadi kalau soal bangga udah pasti bangga, tapi yang lebih susah adalah memaintain ini gitu, memaintain popularitasnya, memaintain behaviornya dia, karena kan menjadi orang yang di usia muda dengan segala pemberian dari Allah ini kan harus hati-hati juga, tetap harus napak ya, tetap harus membumi, tetap harus hati-hati juga, waspada ya. Sebagai seorang ibu nomor 1 harus didoain terus gitu. Ini untuk rumah yang di Jakarta ini sekarang, Sofina melihatnya seperti apa sih desainnya, terus mungkin ya kisaran harganya dengan pas udah renovasi total ini? Ya pasti sih luar biasa, karena saya sendiri di usia yang sekarang belum tentu bisa kayak Feral. Tapi sekali lagi itu rezekinya dia. Makanya saya selalu bilang kalau soal angka berapa, karena di atas langit pasti ada langit. Bukan itu sih yang saya selalu ingetin sama Feral, tapi bagaimana pencapaian dia ini bisa bermanfaat buat orang-orang, misalkan buat orang-orang yang bekerja sama dia bisa menghidupi beberapa orang kan saat ini. Terus kemudian dia tuh inovatif banget dengan bisa bikin boy squad, jadi dia tuh nggak mati gaya gitu loh. Dia nggak selalu fokus terhadap dirinya sendiri, dia bisa buat satu terobosan-terobosan lain untuk memaintain popularitas dia dan mengasah kemampuan dia lagi gitu. Oke, konsep rumahnya yang gue pengen lihat seperti apa yang menjaga? Ya keren, Konsep- keren. desainnya gitu. Ya meskipun Vera udah punya mungkin lebih banyak daripada saya sebagai mamahnya atau papahnya, tapi saya selalu bilang Kak, kamu ada kamar loh di rumah saya nanti kan, saya juga lagi renovasi deket sini. Kamu ada kamar loh di situ. Artinya kamu kalau lagi mau sama mama ya ada kamar. Jadi itu menunjukkan bahwa dia tetap anak gitu. Ya tetap dia ada jatah gitu ya. Meskipun dia mungkin lebih, ini angkanya mungkin lebih daripada rumah saya misalkan, tapi tetap saya perlakukan dia sebagai dia tuh anak gitu. Oke, dengan 2 rumah yang sangat mewah Sentul sampai di sini gitu, Mbak Pena, artinya memang itu bentuk investasinya Pena atau seperti apa? Iya, yang pasti ini investasi. Karena kan kalau kita lihat dia mendengarkan saya juga bahwa kalau nanti punya uang itu pertama harus ada aset ya, aset rumah ya, tempat tinggal dulu. Kemudian mobil juga dulu udah lumayan represent semua kan mobil-mobilnya dia. Tapi saya selalu bilang karena kamu keturunan Bali-nya, kamu harus juga invest di Bali someday gitu. Dan dia kayaknya udah mau kepikiran ke sana. Ya, pokoknya apapun lah yang Feral punya saat ini harus ingat itu adalah juga haknya orang-orang fakir miskin di sana. Saya harus ingetin Feral juga tetap amal ibadahnya, tetap sosialnya juga. Nanti dia juga ya. Karena kan sebenarnya semua yang ada ini kan semua itu kan Ya. titipan, apapun itu ya, baik keluarga ya, anak itu kan semua titipan yang Allah kasih ya, termasuk apa yang sekarang Feral bisa pencapaiannya seperti ini juga semuanya kan titipan. Jadi kalau dalam arti sebenarnya adalah memang apa yang kita punya di dunia ini semuanya titipan. Jadi mudah-mudahan kalau saya juga selalu mendoakan kakak ini menjadi
orang sebaik-baiknya umat Iya. adalah yang bermanfaat bagi kebaikan orang. Berarti kan katanya Kak Vero akan ada rumah villa kan di Bali. Iya, ya pastinya dia kayaknya sih ke arah sana ya. Pastinya sih ke arah situ. Oke. Jadi